Disclaimer, seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Kisah Nabi Musa alaihissalam dimulai di Mesir, pada masa kekuasaan seorang raja yang sangat zalim bernama Fir'aun. Ia mengaku sebagai Tuhan dan menindas Bani Israel dengan sangat kejam. Fir'aun takut kekuasaannya runtuh, sehingga ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh tanpa ampun. Di tengah ketakutan itu, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga saleh keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Bayi itu adalah Musa. Sang ibu sangat takut putranya akan dibunuh oleh tentara Fir'aun, namun Allah memberi ilham kepadanya agar menaruh bayi itu dalam sebuah peti, lalu menghanyutkannya di sungai Nil. Dengan kuasa Allah, peti itu terbawa arus hingga ke istana Fir'aun. Ketika istri Fir'aun, Asiyah, melihat bayi Musa, hatinya luluh. Ia meminta kepada Fir'aun agar jangan membunuh bayi tersebut. Asiyah berkata, "Dia akan menjadi penyejuk mata bagi kita. Janganlah engkau membunuhnya." Fir'aun pun akhirnya mengizinkan Musa untuk dipelihara di istana. Namun, bayi Musa tidak mau menyusu kepada wanita manapun. Allah mengatur takdir dengan sangat indah, hingga Musa akhirnya dikembalikan kepada ibu kandungnya sebagai ibu susuan. Dengan begitu, ibu Musa bisa tetap bersama anaknya, merawatnya dengan aman, meskipun Musa tumbuh besar di istana Fir'aun. Musa tumbuh menjadi pemuda yang gagah, kuat, dan penuh kepedulian. Meski hidup di istana, ia tidak melupakan asal-usulnya sebagai Bani Israel yang tertindas. Suatu hari, Musa melihat seorang Bani Israel disiksa oleh seorang Kibti, orang Mesir pengikut Fir'aun. Karena ingin menolong, Musa memukul orang Kibti itu hingga meninggal. Kejadian itu membuat Musa ketakutan. Ia tidak berniat membunuh, tetapi akibat dari pukulannya orang itu tewas. Fir'aun pun murka dan Musa menjadi buronan. Dengan hati penuh cemas, Musa melarikan diri dari Mesir menuju negeri Madian. Sebuah perjalanan jauh tanpa bekal yang cukup. Dalam pelarian itu, Musa hanya bisa memohon perlindungan Allah. Ia berjalan melewati padang pasir yang panas dan luas, hingga akhirnya tiba di sebuah sumur di Madian. Di sana, ia melihat sekelompok orang memberi minum ternak mereka, sementara dua perempuan muda menunggu di kejauhan bersama kambing-kambingnya. Musa yang berhati mulia pun mendekati mereka dan bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" Mereka menjawab bahwa mereka tidak bisa memberi minum ternaknya sebelum para penggembala selesai, karena mereka hanya perempuan. Musa lalu membantu mereka dengan kekuatannya, memberi minum ternak mereka hingga selesai. Setelah itu, Musa duduk di bawah sebuah pohon, merasa lapar dan lelah. Ia berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Doa itu keluar dari hati yang tulus, penuh harap pada rahmat Allah. Tak lama kemudian, salah satu dari kedua perempuan tadi datang dengan malu-malu menghampiri Musa. Ia berkata bahwa ayahnya ingin mengundangnya sebagai tanda terima kasih. Musa pun memenuhi undangan itu, dan di sanalah ia bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam, seorang nabi dan orang saleh di Madian. Nabi Syuaib mendengarkan kisah Musa dengan penuh perhatian. Ia lalu menenangkannya bahwa Allah telah menyelamatkannya dari kaum zalim. Sebagai balas jasa, Nabi Syuaib menawarkan Musa untuk bekerja padanya selama beberapa tahun. Musa pun menerima tawaran itu dengan ikhlas. Tak hanya itu, Nabi Syuaib menikahkan Musa dengan salah satu putrinya yang salehah, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Maka dimulailah kehidupan baru Musa di Madian, sebagai seorang suami dan pekerja keras yang penuh tanggung jawab. Setelah bertahun-tahun, Musa memutuskan kembali ke Mesir bersama keluarganya. Dalam perjalanan malam yang dingin, ia melihat cahaya api di Gunung Thur. Musa pun mendekati cahaya itu, berharap bisa mendapat petunjuk jalan atau sekadar api untuk menghangatkan keluarganya. Namun ternyata cahaya itu adalah panggilan dari Allah. Musa mendengar suara yang agung. "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam."
Saat itu Musa menerima wahyu dan dipilih menjadi seorang nabi. Allah memerintahkannya untuk kembali ke Mesir, menghadapi Fir'aun, dan menyeru kepada kebenaran. Allah membekali Musa dengan mukjizat, di antaranya tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar dan tangan yang bersinar putih bercahaya. Musa pun merasa khawatir akan kelemahannya berbicara, sehingga Allah mengutus saudaranya, Harun, sebagai pendamping dakwahnya. Dengan penuh keberanian, Musa kembali ke istana Fir'aun. Ia menyeru dengan lembut, "Wahai Fir'aun, sembahlah Allah, Tuhan yang Maha Esa." Namun Fir'aun dengan angkuh menolak, bahkan menuduh Musa sebagai penyihir. Fir'aun menantang Musa untuk membuktikan kebenarannya di hadapan rakyat Mesir. Fir'aun mengumpulkan para penyihir terbaik di Mesir. Mereka melemparkan tali dan tongkat mereka yang tampak seperti ular-ular bergerak. Namun dengan izin Allah, tongkat Musa berubah menjadi ular besar yang menelan semua tipuan mereka. Para penyihir pun tersungkur sujud, mengakui kebenaran Musa. Namun Fir'aun semakin marah dan menyiksa para penyihir yang beriman itu. Ia tetap keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Meski begitu, Musa tidak gentar. Ia terus menyeru kaumnya agar hanya menyembah Allah dan meninggalkan kesyirikan. Allah kemudian menurunkan berbagai azab kepada Fir'aun dan kaumnya. Banjir, belalang, kutu, katak, dan darah. Setiap kali azab datang, Fir'aun berjanji akan melepaskan Bani Israel, tetapi begitu azab diangkat, ia kembali mengingkari. Akhirnya, Allah memerintahkan Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir pada malam hari. Fir'aun mengetahui hal itu dan mengejar mereka dengan pasukan besar. Bani Israel yang bersama Musa pun ketakutan, karena di depan mereka terbentang laut luas, sementara di belakang ada pasukan Fir'aun. Dengan penuh keyakinan, Musa berkata, "Sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Lalu Allah memerintahkan Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika laut terbelah, membentuk jalan besar bagi Bani Israel untuk menyeberang. Fir'aun dan pasukannya terus mengejar. Namun ketika Musa dan kaumnya sudah selamat di seberang, laut kembali menutup dengan dahsyat. Fir'aun pun tenggelam, dan pada saat itu ia mengakui keesaan Allah, tetapi terlambat. Allah menenggelamkannya sebagai tanda bagi manusia sepanjang zaman. Bani Israel pun terbebas dari perbudakan Mesir. Namun perjalanan mereka masih panjang. Musa membawa mereka menuju Tanah Suci, dan di tengah perjalanan Allah menurunkan banyak nikmat, manna, salwa, dan air dari batu yang terpancar ketika Musa memukulnya dengan tongkat. Namun, Bani Israel sering membangkang dan tidak bersyukur. Mereka bahkan membuat patung anak sapi dari emas untuk disembah. Padahal mereka baru saja diselamatkan Allah. Musa sangat marah, tetapi ia tetap sabar membimbing kaumnya. Musa juga diberi kehormatan berbicara langsung dengan Allah di Bukit Tur. Saat itu, Allah menurunkan Taurat sebagai petunjuk hidup bagi Bani Israel. Meski begitu, kaum itu tetap sering membangkang, membuat Musa harus menghadapi ujian berat sepanjang hidupnya. Musa terus memimpin dan membimbing Bani Israel hingga akhir hayatnya. Beliau wafat di padang pasir, tidak jauh dari Tanah Suci yang dijanjikan. Allah mengangkat beliau sebagai salah satu nabi ulul azmi, yang sabar, tegas, dan penuh keteguhan dalam menghadapi tirani. Kisah Nabi Musa AS menjadi teladan bagi kita semua tentang keberanian menghadapi kezaliman, kesabaran dalam memimpin, dan keimanan yang kokoh kepada Allah. Dari bayi yang dihanyutkan di sungai, hingga menjadi pemimpin besar yang mengalahkan Fir'aun, perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa Allah selalu menolong hambanya yang beriman.